Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifah Hingrin Setiawan dari Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang artinya adalah rakyat, dan kratos yang artinya adalah kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Selanjutnya, macam-macam dan ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Contoh yang pertama dari demokrasi berdasarkan prinsip ideologi adalah demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Contoh yang kedua yaitu demokrasi komunis, yaitu demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya. Contoh yang ketiga, demokrasi Pancasila, yaitu merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Contoh yang pertama, demokrasi langsung atau direct demokrasi, merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Contoh yang kedua, demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi, yaitu merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Contoh yang pertama yaitu demokrasi formal, merupakan demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Contoh yang kedua, demokrasi material, merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Contoh yang ketiga yaitu demokrasi gabungan, merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, legitimasi pemerintah didasarkan dari keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat. Yang kedua, pengaturan yang mengorganisasikan musyawarah mufakat atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Yang ketiga, pemilihan secara rahasia dan tanpa adanya paksaan. Yang keempat, terdapat hak-hak dasar, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers. Prinsip demokrasi. Dalam implementasinya, prinsip-prinsip demokrasi yang ideal tercermin pada pertama, prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak pemerintah yang dimiliki pemerintah itu berasal dari rakyat. Yang kedua, persamaan politik. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Selanjutnya ada konsultasi kepada rakyat. Prinsip ini juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Jika pejabat pemerintah hanya mengikuti kehendaknya sendiri, bukan kehendak rakyat, atau jika mereka dapat melakukan hal semacam itu tanpa merasa takut kehilangan jabatannya, maka sesungguhnya yang berdaulat adalah para pejabat itu sendiri, bukan rakyat.
Selanjutnya, majority rule dan minority right. Dalam demokrasi, berlaku prinsip majority rule. Artinya, bahwa keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas masyarakat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu, maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat. Selanjutnya ada manfaat dari demokrasi. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis. Pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat biasa. Yang ketiga, yaitu pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengandalkan debat terbuka dan kompromi. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin hak-hak kebebasan, yaitu kebebasan dasar. Yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin, dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial. Selanjutnya, ada nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi membutuhkan hal-hal berikut. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka, kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi para rakyat. Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya. Kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat dan memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran logis atau berdasarkan akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. Demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk beritikat baik. Yang ketiga, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan serta sikap itikat yang baik. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar anggota masyarakat untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ada demokrasi yang membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab, untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu. Terakhir, ada etika berwarga negara. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. Sekian penjelasan tentang materi demokrasi di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.